Sementara itu, di gedung perkantoran mewah di pusat kota, Arka juga memikirkan hal yang sama. Ia tidak pernah menyangka seorang gadis yang memeluknya karena ketakutan di rumah hantu bisa meninggalkan kesan begitu kuat. Cinta di rumah hantu. Langkah tak sengaja ke rumah hantu. Malam itu, taman hiburan di tengah kota dipenuhi lampu warna-warni yang berkelap-kelip. Suara musik, tawa pengunjung, dan aroma jajanan bercampur menjadi satu. Di antara keramaian itu, seorang gadis cantik berhijab bernama Alia berjalan bersama dua temannya. Ia mengenakan hijab krem yang lembut dan gaun panjang sederhana yang membuatnya terlihat anggun. "Coba masuk rumah hantu, seru loh," kata salah satu temannya sambil menunjuk wahana besar dengan tulisan menyeramkan. Alia sebenarnya bukan tipe orang yang suka hal menakutkan. Bahkan film horor pun jarang ia tonton. Namun karena terus didesak, akhirnya ia mengalah. "Baiklah, tapi kalau aku teriak jangan ditertawakan ya," katanya setengah bercanda. Mereka pun masuk ke antrean panjang. Suasana di depan wahana sudah terasa mencekam. Lampu redup, suara jeritan rekaman, dan dekorasi tengkorak membuat Alia mulai menyesal. Ketika giliran mereka tiba, petugas mempersilahkan masuk satu persatu. Di dalam, lorong sempit dipenuhi asap tipis dan suara pintu berderit. Namun tanpa Alia sadari, kedua temannya sengaja berjalan lebih cepat meninggalkannya. Alia pun berjalan sendirian dengan langkah hati-hati. Tiba-tiba, brak! Sebuah boneka hantu jatuh dari langit-langit. "Ah!" Refleks, Alia berlari beberapa langkah ke depan dan memeluk seseorang yang berdiri di depannya. Tubuh pria itu tinggi dan hangat. Alia memejamkan mata karena ketakutan. Beberapa detik kemudian, ia sadar. Ia sedang memeluk seorang pria asing yang sangat tampan. Pelukan yang tak disengaja. Alia perlahan membuka matanya. Nafasnya masih memburu akibat ketakutan tadi. Ia baru menyadari bahwa kedua tangannya masih memeluk pria asing yang berdiri di depannya. Pria itu tampak sedikit terkejut, tetapi tidak menyingkir. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dengan tatapan hangat. "Sepertinya rumah hantu ini benar-benar menakutkan," katanya dengan suara rendah dan tenang. Mendengar itu, Alia langsung mundur 2 langkah. Wajahnya memerah karena malu. "Maaf, saya kaget," ucapnya gugup sambil merapikan hijabnya. Pria itu tertawa kecil. "Tidak apa-apa, justru saya merasa seperti pahlawan yang tiba-tiba diselamatkan oleh seseorang yang panik." Alia menunduk semakin malu. Di tengah suasana gelap rumah hantu itu, wajah pria tersebut terlihat jelas saat lampu berkedip. Ia memiliki wajah tampan, rahang tegas, dan mata tajam namun hangat. "Nama saya Arka," katanya sambil mengulurkan tangan. Alia ragu sejenak, lalu menjabatnya pelan. "Alia." Mereka berjalan bersama melewati lorong rumah hantu berikutnya. Setiap kali ada suara menyeramkan atau boneka hantu muncul, Alia refleks mendekati ke arah Arka. Arka tidak keberatan, bahkan sesekali ia tersenyum melihat reaksi Alia yang polos. Tanpa mereka sadari, perjalanan singkat di dalam wahana itu membuat keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain. Ketika akhirnya mereka keluar dari pintu rumah hantu, Alia menghela nafas lega. Namun anehnya, ia justru merasa sedikit kecewa karena perjalanan bersama pria asing itu harus berakhir. Pertemuan yang menggusik hati. Udara malam terasa lebih segar setelah keluar dari rumah hantu. Lampu taman hiburan yang terang membuat Alia kembali merasa aman. Namun jantungnya masih berdebar, bukan lagi karena takut, melainkan karena pria yang berdiri di sampingnya. Arka. Pria itu tampak santai dengan kemeja hitam sederhana, tetapi aura elegannya sangat terasa. "Jadi, kamu sering datang ke tempat seperti ini?" tanya Arka. Alia tersenyum kecil. "Tidak juga, bahkan ini pertama kalinya saya masuk rumah hantu." Arka tertawa pelan. Pantas saja reaksinya seperti tadi. Alia kembali menunduk malu. Tak lama kemudian, kedua teman Alia datang berlari. "Alia, kamu di mana tadi?" tanya mereka. Namun saat melihat Alia berdiri bersama pria tampan, mereka saling melirik dengan senyum jahil. Setelah berbincang sebentar, Arka pamit.
Saya harus pergi, tapi senang bisa bertemu kamu malam ini. Alia mengangguk. Terima kasih sudah membantu saya tadi. Arka bersenyum. Justru saya yang beruntung. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah kartu nama. Saat Alia melihat kartu itu, matanya membesar. Di sana tertulis, Arka Pradipta, CEO Pradipta Group. Alia terdiam. Ternyata, pria yang ia peluk spontan di rumah hantu tadi adalah seorang CEO kaya raya. Dan anehnya, sejak pertemuan singkat itu, wajah Arka terus terbayang di pikirannya. Takdir yang mempertemukan lagi. Beberapa hari setelah kejadian di taman hiburan, Alia mencoba melupakan pertemuan aneh itu. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan kecil. Namun setiap kali ia melihat kartu nama Arka yang tersimpan di dompetnya, jantungnya berdebar lagi. Sementara itu, di gedung perkantoran mewah di pusat kota, Arka juga memikirkan hal yang sama. Ia tidak pernah menyangka seorang gadis yang memeluknya karena ketakutan di rumah hantu bisa meninggalkan kesan begitu kuat. Suatu siang, Alia mendapat tugas dari kantornya untuk hadir presentasi proyek desain di perusahaan besar. Ketika ia melihat nama perusahaan itu, ia terkejut. Pradipta Group. Gedung tinggi itu terlihat megah. Alia merasa gugup saat masuk ke ruang rapat. Namun detik berikutnya, pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Alia menoleh. Matanya langsung membesar. Arka juga terlihat terkejut. "Kamu?" ucap mereka bersamaan. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Arka tersenyum lebar. Sepertinya rumah hantu itu memang mempertemukan kita karena suatu alasan. Dan sejak hari itu, kisah mereka benar-benar dimulai. Perasaan yang mulai tumbuh. Sejak pertemuan kedua di kantor Arka, Alia beberapa kali datang untuk membahas desain proyek perusahaan. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan. Namun Arka sering mencari alasan untuk berbincang lebih lama setelah rapat selesai. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Arka semakin kagum pada kesederhanaan, kelembutan, dan sikap sopan Alia. Sementara Alia mulai melihat sisi lain Arka yang hangat dan rendah hati. Tanpa mereka sadari, kebersamaan kecil itu perlahan menumbuhkan perasaan baru di hati keduanya. Pengakuan yang mengejutkan. Suatu malam, Arka mengajak Alia berjalan santai di taman kota yang tenang. Lampu-lampu taman menyala lembut, menciptakan suasana hangat di antara mereka. Setelah beberapa langkah, Arka berhenti dan menatap Alia dengan serius. Ia mengaku bahwa sejak malam di rumah hantu itu, Alia sering muncul di pikirannya. Pertemuan yang awalnya terasa lucu, justru meninggalkan kesan mendalam baginya. Dengan suara tulus dan penuh keberanian, Arka akhirnya mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Alia. Keraguan yang menguji hati. Mendengar pengakuan itu, Alia terdiam cukup lama. Ia merasakan kebahagiaan, tetapi juga keraguan yang sulit disembunyikan. Baginya, dunia mereka sangat berbeda. Alia hanyalah gadis sederhana dengan kehidupan biasa, sedangkan Arka adalah seorang CEO kaya dengan tanggung jawab besar. Namun Arka dengan tenang meyakinkan Alia bahwa perasaan tidak mengenal status atau kekayaan. Ketulusan kata-katanya membuat hati Alia perlahan luluh. Untuk pertama kalinya, Alia mulai percaya bahwa kisah mereka mungkin memang sudah ditakdirkan. Cinta yang berawal dari rumah hantu. Beberapa bulan kemudian, Arka mengajak Alia kembali ke taman hiburan tempat mereka pertama kali bertemu. Saat melihat wahana rumah hantu itu, Alia tersenyum mengenang kejadian lucu yang mempertemukan mereka. Mereka masuk bersama, dan ketika suara menyeramkan tiba-tiba muncul, Alia tetap refleks memeluk Arka. Keduanya tertawa di tengah lorong gelap itu. Arka kemudian menggenggam tangan Alia dengan hangat. Dari tempat yang dulu menakutkan, justru lahir sebuah kisah cinta yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Aku